5 orang penyelam tersedot masuk ke dalam sebuah pipa raksasa dan hanya 1 orang yang berhasil keluar dalam keadaan hidup. Teriakan minta tolong mereka terekam kamera, tapi penyelamatan gak juga datang. Bukti otopsi menunjukkan sebagian dari mereka sebenarnya bisa bertahan hingga puluhan jam setelah masuk ke dalam pipa. Buat teman-teman yang punya klaustrofobia atau rasa takut pada ruang sempit dan tertutup, saya sarankan agar enggak mendengarkan episode kali ini, karena yang akan saya bacakan adalah kesaksian dari Christopher Boodram, satu-satunya penyelam yang selamat dari kejadian itu. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Tanggal 25 Februari 2022, ada 5 orang penyelam namanya Christopher Boodram, Kazim Ali Jr., Joseph Henry, Vishal Kurban, dan Rishi Nagasar. Mereka mendapat tugas dari Paria Oil Company, sebuah perusahaan kilang minyak. Tugas yang sebenarnya sangat beresiko tinggi, memperbaiki pipa yang ada di dalam laut. Tapi kelima orang ini adalah penyelam profesional. Jam terbangnya juga sangat tinggi. Mereka sudah merencanakan semuanya dengan sangat matang, menyusun tahap-tahap pengerjaan, instruksi untuk menjaga keselamatan, dan juga memperkirakan apa saja resikonya. Tapi hari itu semua keterampilan dan rencana yang sudah mereka miliki seakan-akan gak ada gunanya melawan bencana yang akan mereka hadapi. Awalnya semuanya berjalan lancar banget. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan profesional. Tugasnya sebenarnya sederhana, teman-teman. Cuman membuka sebuah katup agar pipa tersebut bisa digunakan lagi. Pipa ini bentuknya menyerupai huruf U, menghubungkan tempat kapal menurunkan minyak dan juga kilang minyak di darat. Selama beberapa minggu pipa tersebut sudah gak aktif, makanya disumbat supaya gak bocor. Saat itu para penyelam mulai membagi tugas. Kazim naik ke permukaan mengambil alat untuk mengepiskan sumbat, lalu kembali ke area kerja. Tapi bencana terjadi ketika tuasnya diputar dan sumbatnya mengempis. Perbedaan tekanan udara yang sangat besar membuat air terhisap begitu kuatnya ke dalam pipa dengan daya yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Dan kelima orang penyelam ini tersedot masuk ke dalam pipa. Dan selama meluncur di dalam pipa, mereka beneran deh gak bisa apa-apa. Badan mereka kebanting ke sana kemari. Dan menurut kesaksian Christopher, satu-satunya korban yang selamat, selama kejadian itu dia udah gak ingat lagi bagaimana bisa tersedot masuk ke dalam pipa. Kata Christopher, saya cuma ingat air mulai masuk, tekanan meningkat, dan dalam sekejap mata saya seperti kesedot. Rasanya bener-bener badan saya tuh terombang ambing ke sana kemari, kayak gak ada daya tarik bumi. Badan saya meleng, semuanya bener-bener jadi sangat cepat. Dan saat itu, kata Christopher, saya hanya bisa melindungi kepala saya dalam posisi tubuh meringkuk. Dan setelah saya terseret dalam pipa, itu kecepatannya bener-bener luar biasa. Christopher mencoba menahan dinding pipa, tangannya dia tekankan ke sana kemari sampai telapak tangannya kerasa kebakar. Saking kuatnya gesekan dengan dinding pipa. Dan ketika semuanya berhenti, Christopher bilang dia seperti kehabisan napas. Dia mulai ngos-ngosan, tapi dia sadar dia gak bisa lama-lama diam. Dia harus bergerak cepat kalau dia masih mau selamat. Christopher sempat manggil teman-temannya dan saat itu masih ada sautan dari semuanya. Dia lega di teman-temannya masih pada hidup. Dia ikuti asal suara sampai akhirnya dia bisa berkumpul lagi dengan semua rekannya. Mereka sempat menemukan ada 2 tabung oksigen dan mereka gunakan tabung itu bergantian sambil bergerak mencari jalan keluar. Tapi ternyata Kazim itu mengalami cedera yang parah di bagian kakinya. Kedua kakinya patah berat sampai dia nggak bisa jalan begitu lama. Pada saat itu nih teman-teman, situasi semakin kritis karena air dalam pipa semakin banyak. Christopher akhirnya memutuskan untuk keluar lebih dulu dan mencari bantuan.
Ini keputusan yang sulit, tapi dia termotivasi. Pokoknya aku keluar, aku cari bantuan supaya teman-temanku bisa selamat. Aku tinggalkan teman-temanku dengan harapan aku akan balik lagi. Dia janji sama teman-temannya, tenang aja, saya akan segera kembali bersama bantuan. Dan air dalam pipa semakin banyak. Christopher terus berusaha bergerak maju. Ada yang temukan nih, ada celah pipa yang gak terisi air di salah satu sudut. Jadi membentuk semacam kantong udara. Dan bagi Christopher saat itu rasanya seperti menemukan tambahan nyawa. Dia sempat bernapas lega di situ, istirahat beberapa menit, kemudian dia mulai berjalan lagi. Dan dia nggak ingat seberapa lama, berapa jam dia berjalan, sampai dia melihat nih, ada cahaya matahari. Yang tandanya itu adalah pintu keluar. Dan ketika dia akhirnya berhasil keluar dari pipa, dia awalnya nggak percaya nih kalau dia tuh masih hidup. Tapi masalah yang sebenarnya teman-teman justru baru saja akan dimulai. Begitu sampai di permukaan, Christopher langsung memberitahu beberapa orang di sana dan meminta tim penyelamat untuk segera menyelamatkan rekan-rekannya. Hal pertama yang dia katakan pada tim penyelamat adalah teman-temannya semuanya masih hidup, mereka harus segera ditolong. Dan ketika ada seorang penyelamat meminta Christopher tetap tenang, Christopher sempat marah. Dia bilang, jangan suruh saya tenang, selamatkan teman-teman saya. Tapi teman-teman, menurut keterangan Christopher, upaya penyelamatan itu seakan-akan dilakukan dengan setengah hati. Memang satu Christopher langsung diamankan ke sebuah perahu kecil, kemudian dibawa ke pinggir pantai. Dia diperiksa oleh sekelompok tim medis, tapi saat itu nggak ada persiapan medis yang memadai. Christopher kemudian dibawa ke rumah sakit San Fernando. Di sana pun selama 3 hari badan Christopher nggak bisa dibersihkan karena nggak adanya bahan pembersih khusus. Badannya belepotan minyak, lumpur, kotoran selama 3 hari penuh. Tapi selama itu Christopher nggak peduli. Dia terus menanyakan kabar teman-temannya. Tapi pada akhirnya dia mendapat kabar kalau semua teman ditemukan dalam keadaan sudah nggak bernyawa. Dan Christopher bilang, saya itu meninggalkan mereka semua dalam keadaan masih hidup. Saya yakin mereka sebenarnya masih bisa selamat. Pihak perusahaan sengaja membiarkan rekan-rekan saya kehilangan nyawa mereka. Karena Christopher merasa di satu-satunya cara untuk menyelamatkan teman-temannya adalah dengan memotong pipa itu supaya mereka bisa keluar. Udah jelas dong perusahaan gak akan mau, karena akan mendapatkan kerugian yang luar biasa. Pipa itu mahal. Makanya nih, dia menduga perusahaan memilih biarkan para penyelam di sana kehilangan nyawanya. Tapi benar gak seperti itu kejadiannya? Setelah dilakukan evaluasi, muncullah beberapa bukti kalau rencana penyelamatan itu benar-benar gak dilakukan secara maksimal. Yang pertama, persiapan memakan waktu yang sangat lama karena koordinasi antara satu tim dengan tim lainnya itu sangat-sangat buruk. Ditambah lagi, ada bencana ketika pompa air untuk mengeluarkan air dari pipa itu diturunkan. Entah kenapa kabel pengangkat pompa air itu putus. Pihak penyelamat juga nggak mengizinkan nih relawan untuk ikut serta dalam misi penyelamatan teman-temannya Christopher. Pihak manajemennya Paria tuh memutuskan bahwa penyelamat atau relawan itu nggak ada yang boleh masuk sebelum kondisi aman. Dimana aman atau enggaknya mereka yang akan putuskan sendiri. Dan keputusan ini dianggap sebagai keputusan yang benar-benar salah. Padahal saat itu teman-teman Christopher masih bertahan hidup. Ada yang sempat mendengar suara gedoran dari dalam pipa. Dan anehnya lagi teman-teman, fokus pencarian dilakukan di laut terbuka. Padahal kan udah jelas para penyelam itu masih terjebak di dalam pipa. Buat apa mereka cari teman-teman Christopher di laut lepas? Pihak perusahaan juga melakukan penundaan yang sangat fatal. Mereka milih menunggu alat-alat seperti kamera drone dan perangkat pengintai lain untuk menunjukkan kondisi dalam pipa. Padahal sebenarnya usaha penyelamatan itu bisa banget segera dimulai. Ada kesalahan koordinasi terkait penggunaan sumber daya alat-alat, orang-orang yang tersedia. Jadi semuanya nggak dipergunakan secara maksimal. Contohnya nih, kamera, tabung udara cadangan, penyelam itu nggak digunakan secara efektif dan bahkan ditunda-tunda penggunaannya. Ada bukti audio rekaman GoPro yang ditemukan pada salah satu korban itu merekam suara para penyelam yang saling menguatkan sampai detik-detik terakhir. Dan rekaman ini sekarang banyak tersebar di internet. Isinya tuh kurang lebih suara seperti ini. Saya ada dalam pipa, kalian di mana? Kalian bisa dengar saya nggak? Ada juga suara Christopher yang menyemangati teman-temannya. Ayo semuanya, kita harus mulai bergerak.
Kita sama-sama. Saya akan mencoba untuk mendorong minyak dalam pipa ini. Ada jeda waktu ketika para penyelam mungkin masih bisa diselamatkan. Ketika mereka masih berada dalam kantong udara yang ada dalam pipa. Atau semacam ruangan kecil yang gak tergenang air. Tapi kesempatan itu seakan-akan sengaja dibuang dengan sia-sia. Karena waktu itu disia-siakan untuk persiapan, penundaan, koordinasi yang buruk, dan juga keputusan yang gak segera diambil. Contohnya, kamera dalam pipa baru diminta untuk diluncurkan beberapa jam setelah kejadian. Dan selama itu, teman-teman, inilah yang kira-kira terjadi pada teman-teman Christopher. Udara dalam pipa itu sangat terbatas sehingga napas makin berat dan makin cepat. Napas mereka juga semakin sesak. Dan lama-kelamaan kadar oksigen mulai menurun. Kadar gas buangan di udara semakin tinggi sehingga tubuh mereka tuh mulai ngerasa gak enak. Mereka mulai pusing, mulai bingung, mulai gak tahu lagi harus bagaimana. Dan pada akhirnya tubuh mereka pun kehabisan oksigen membuat kesadaran mereka menurun pelan-pelan. Saat gak lagi mampu bernapas secara efektif, mereka kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dan akhirnya organ-organ vital seperti jantung, otak, paru-paru semua berhenti bekerja karena gak ada lagi oksigen yang cukup. Pada saat jasad ditemukan, sebagian tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda sesak napas berat sebelum mereka kehilangan nyawa. Dan proses ini kemungkinan berlangsung selama beberapa jam sehingga mereka masih sempat saling bicara, berusaha menyelamatkan diri sebelum akhirnya kehilangan nyawanya satu persatu. Hilangnya nyawa para penyelam itu gara-gara kekurangan oksigen karena mereka terperangkap dalam pipa bawah air. Cedera fisik seperti patah tulang memperburuk keadaan dan kemungkinan mempersulit gerakan tubuh untuk mencari jalan keluar dan juga untuk mendapatkan udara. Adapun misalkan udara yang tersisa kualitasnya sangat-sangat jelek, oksigennya rendah, tercemar uap minyak, tercemar uap dari napas mereka sendiri, dan semua ini membuat mereka nggak mampu bertahan lebih lama lagi. Salah satu penyelam yang bernama Rishi Nagasar ditemukan dalam keadaan paling utuh pada saat jenazahnya diangkat. Pembusukan di jasadnya nggak terlalu parah dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain. Inilah yang menjadi dasar dugaan bahwa dia mungkin merupakan orang terakhir yang kehilangan nyawanya dari kelompok penyelam tersebut. Orang tua Kazim Ali Junior minta tolong seorang profesor forensik bernama Profesor Hubert Daisley untuk melakukan otopsi ulang secara pribadi atau secara privat. Karena mereka nggak puas dengan sertifikat yang di awal. Dan hasil otopsi mandiri ini menemukan bahwa Kazim Ali Junior mungkin masih hidup dalam pipa sampai 27 jam setelah terhisap ke dalam pipa. Tapi sayangnya kedua kaki Kazim Ali Junior itu patah berat. Dan udah pasti ini membuat dia kesulitan bergerak. Dan sampai sekarang teman-teman, proses hukum kasus ini masih terus berjalan, belum ada ujungnya. Perusahaan Paria dan pejabat terkait dituduh dengan dakwaan yang sangat serius. Tapi sayangnya teman-teman, banyak banget faktor yang masih dalam proses pengungkapan bukti dan persiapan menuju persidangan. Laporan resmi sudah menyimpulkan ada kelalaian berat, tapi belum ada hukuman akhir atau verifikasi bahwa proses hukum telah dijalankan secara penuh dalam pengadilan dengan putusan yang udah pasti bersifat final. Itu belum ada. Pemerintah terkait juga sudah memberikan uang kompensasi pada keluarga sebesar $1 juta untuk keluarganya korban. Jumlah ini kalau diuangkan setara kurang lebih 16,6 miliar rupiah. Tapi tetap aja keluarga korban menganggap ini sama sekali nggak sepadan dengan hilangnya nyawa anggota keluarga mereka. Jadi, biarpun sempat ada upaya untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara mediasi atau kekeluargaan, keluarga korban menolak dengan tegas. Mereka masih menuntut pengakuan penuh dan tanggung jawab dari perusahaan. Karena bagaimanapun teman-teman, para korban ini tetap berhak mendapatkan keadilan. Teman-teman, nyawa pekerja harus selalu jadi prioritas paling tinggi di atas kepentingan produksi dan juga jadwal kerja. Dan rencana penyelamatan darurat harus disiapkan sebelum pekerjaan beresiko tinggi dimulai. Harus diantisipasi segala kemungkinannya.
Dan komunikasi yang cepat dan keputusan yang berani dapat menjadi pembeda yang sangat jelas antara hidup dan matinya seseorang. Transparansi dan tanggung jawab perusahaan itu sangat penting untuk menghormati para korban dan juga keluarganya. Keselamatan kerja bukan sekedar prosedur di atas kertas, tapi komitmen nyata yang harus jalankan sebaik-baiknya. Setiap menit yang terbuang dalam keadaan darurat bisa menghilangkan kesempatan untuk menyelamatkan nyawa. Dan saya harap keadilan bagi korban bersama keluarganya bisa diupayakan agar tragedi yang serupa kayak gini itu nggak akan terulang lagi.